Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Wonten paarsanipun kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, langkung-langkung wonten paarsanipun alumni mutakharijin pesantren ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing jam punika kita badhe ngaos kitab tafsir Jalalain surat Wadduha. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Wadduha utawi iki iku surat Wadduha. Makiyatun iku bangsa Mekah temurune. Wahyau te surat Wadduha iku ihda asyrota ono 11 apane ayatan ayat. Surat Wadduha termasuk salah satu surat yang diturunkan di Mekah. Jumlah ayatnya ada 11. Walamma nazalat lan ing dalam nalikane temurun apa surat Wadduha kabbara muga takbir sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirah dalam akhir surat Wadduha. Fasunna mau disunataken apa at-takbiru maca takbir akhirah dalam akhir surat Wadduha. Waru yalan diriwayataken apa al-amru perintahe bihi kelawan takbir khotimataha ing dalam khotame surat Wadduha wa khotimata kulli suratin lan khotame saben-saben surat ba'da kang ing dalam sakwise surat Wadduha. Wawaw tawi takbir ku Allahu Akbar au la ilaha illallahu wallahu akbar. Ketika surat Wadduha turun, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca takbir pada akhir surat Wadduha. Maka disunatkan membaca takbir pada akhir surat Wadduha. Dan diriwayatkan perintah membaca takbir di dalam akhir surat Wadduha dan akhir setiap surat setelah surat Wadduha. Wawa takbir adalah Allahu Akbar atau la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wattaka rabbuka wa ma qala. Wadduha demi waktu duha ai awalin nahari tegese demi kawitane awan au kullihi utawa waktu sekabehane awan. Walaili demi waktu wengi idza saja tatkalane nutupi apa wengi. Kota tegese nutupi apa wengi bidulami klan petang wengi au sakana utawa anteng sapa ahlu lail.
mawadda ora ninggal ka ing sira taroka seora ninggal ka ing sira ya Muhammadu hi Muhammad sapa rabbuka pira-pira wa ma qala lan ora bendu sapa rabbuka abghadakat se bendu sapa rabbuka ka ing sira wal duha demi permulaan siang wal duha demi waktu siang wal laili idza saja demi malam tatkala menutupi dengan kegelapannya atau tatkala tenang ahli malam. Mawadda karabbuka wa maqala tidaklah meninggalkan kamu Muhammad hi Muhammad Tuhan kamu Muhammad dan tidak murka Tuhan kamu Muhammad terhadap kamu. Nazala temurun opo hada iki surat Wadduha ayat setunggal ngantos dumugi 3 lama qala ing dalem nalikane ngucap sapa al kuffaru wa wong kafir ngindat akhiril wahyi ing dalem nalikane akhire wahyu ngan sing kanjeng Nabi khamsata asyara ing dalam waktu 15 apane yauman dinane ucapane wong kafir inna rabbahu sak temne panane kanjeng Nabi iku watahu nikar sapa rabbahu ing kanjeng Nabi wa qalahu lan bendu sapa rabbahu ing kanjeng Nabi. Asbabun nuzul surat Wadduha ayat 1 sampai 3 adalah ketika orang-orang kafir berkata kepada Nabi Muhammad SAW ketika akhirnya wahyu dari Rasulullah pada waktu 15 hari. Kata orang kafir, inna rabbahu wa ta'ahu wa qalahu. Sesungguhnya Tuhannya Muhammad meninggalkan dan murka kepada Muhammad. Maka ayat 1 dan sampai 3 ini adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Demi permulaan siang atau demi waktu siang demi malam tatkala menutupi dan kegelapannya atau demi malam ketika tenang ahli-ahli malam ma waddaka rabbuka wa ma qala tidaklah meninggalkan kamu Muhammad dan tidaklah murka kepada kamu Muhammad Tuhan kamu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jawaban Allah Subhanahu wa taala terhadap perkataan orang-orang kafir yang mengatakan inna rabbahu wa ta'ahu wa qalahu. Sesungguhnya Tuhan Nabi Muhammad telah meninggalkan dan murka kepada Muhammad. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Walal akhiratu lan yakti utawi akhirat iku khairun luwih bagus laka kadhe sira Muhammad. 5 kronono pemberian fiha kang tetep ing dalam akhirat bayani mamnal karomati nyata sing pira-pira kemuliaan laka kadhe sira Muhammad. Minal ulat dibanding kalian dunia ayat dunia se dibanding kalian tuh dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Muhammad, walal akhiratu dan sungguh akhirat
khairul laka, lebih baik bagi kamu Muhammad, lima fiha minal karamati laka minal ula ad-dunya. Karena apa? Karena di dalam akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan banyak sekali kemuliaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan di dunia ini. Di akhirat itu lebih baik bagi kamu Muhammad dibanding dengan dunia ini, karena di dalam akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan yang banyak sekali untuk kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala saufa yu'tika, lan bakal paring ing sira Muhammad sapa rabbuka pangeran ira fil akhirati dalam akhirat minal khairati sang pira-pira kebagusan ngatokan kelan peparing jazilan kang agung. Fatardo moko dadi sebab ridho sapa sira Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di akhirat Tuhanmu akan memberikan kepadamu Muhammad dari berapa kebaikan-kebaikan, yaitu dengan pemberian yang besar, yang besar dari kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, maka kamu Muhammad menjadi ridho, menjadi rela hatinya, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada Muhammad di akhirat, memberikan kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan yang sangat banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, moko ngendika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan ing dalem nalikane wala saufa yu'ti rabbuka fatardo wa la ardo rarido sapa ingsun wa wahidun utai wong siji min ummati sa umat sun iku finnar ing dalam neraka. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Muhammad wala saufa yu'ti rabbuka fatardo, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, la ardo wa wahidun min ummati finnar. Saya tidak akan rela satu dari umatku di dalam neraka. Inilah rasa rahmat Rasulullah, rasa kasih sayang Rasulullah terhadap kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Allah berkata wala saufa yu'ti rabbuka fatardo, maka Rasulullah berkata la ardo wa wahidun min ummati finnar. Saya tidak akan rela satu dari umatku di dalam neraka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ingin kita semua sebagai umat Rasulullah satu pun tidak ada yang masuk neraka. Maka marilah kita berusaha mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita diakui sebagai umatnya dan tidak direlakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai masuk neraka. Ilahuna temuko marang iki wala saufa yu'ti rabbuka fatardo, tamma sempurna apa jawabul qasami, jawab sumpah bimutab bitaini kelawan kalimah ketetapan loro ba'da mafiyane dalam sawise kalimah nafi loro. Terus dumugi niki sampai di sini maka sempurnalah jawaban qasam wadduha wal laili idza saja setelah ada dua kalimah yang menetapkan dan dua kalimah yang menafikan. Setelah
Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatar. Ini adalah jawaban Qasam wa duha wal laili idza saja sempurna. Alam yajid ana ta ora nemu sapa Allah ka ing sira Muhammad. Istifhamu takririn iku aran istifham takrir. Yatiman hale dadi bocah yatim. Bifaqdi abika kelawan kespen bapak ira Muhammad qabla wiladatika ing dalem sadurunge lahir ira Muhammad au ba'da utawa sakwise wiladatika. Ini namanya istifham takrir. Apakah Tuhanmu belum menemukan kamu Muhammad dalam keadaan yatim? Dalam keadaan apa? Yatim. Dengan tidak adanya bapakmu sebelum kamu dilahirkan atau setelah kamu dilahirkan. Yang sahih adalah yang pertama, Bapak Nabi Muhammad SAW telah meninggal sebelum Rasulullah dilahirkan. Adalah yang sahih qabla wiladatika, bukan yang ba'da. Fa'awa moko ngumpulaken sapa Allah bi andhamma kelawan yen ta ngumpulaken sapa Allah ka ing sira Muhammad ngin ilangan mika marang paman ira Muhammad Abi Thalibin yo Abi Thalib. Maka setelah Allah menemukan kamu Muhammad SAW dalam keadaan yatim, maka Allah mau mengumpulkan kamu Muhammad kepada paman kamu Muhammad, yaitu paman Abi Thalib. Wa wajadalan nemu sapa Allah kae sira Muhammad dolan hali kesasar. Tegese hali ora duweni syariat, belum diberi syariat oleh Allah Subhanahu wa taala ngamaseng perkara anta kang sira ngalehi ngatasi ma al-ana ing dalem saiki bayani ma minas syariati nyatane saking syariat. Fahada mau nuduhaken sapa Allah hadat sinuduhaken sapa Allah ka ing sira Muhammad ilaiha maring syariat. Dan Allah menemukan kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sepi, tidak diberi syariat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum 40 tahun Rasulullah belum diberi apa? Syariat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belum diangkat menjadi nabi. Maka Allah menunjukkan kepada Muhammad kepada syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah 40 tahun maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syariat, mengangkat Rasulullah SAW menjadi nabi ketika Rasulullah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat malaikat Jibril di dalam wahyu pada umur 40 tahun. Wajadalan nemoni sapa Allah ka ing sira Muhammad ngailan hali fakir. Fa aghna moko nyugihaken sapa Allah. Aghnat sing nyugihaken sapa Allah ka ing sira Muhammad bima lan perkara kona kang nrimo sapa kona kang nrimaken sapa Allah ka ing sira Muhammad bi lan mah bayan imam nal goni mati nyatan sing jarahan wa ghorialan diani jarahan. Dan Allah menemui kamu Muhammad dalam keadaan fakir, fakir. Maka Allah memberikan kekayaan padamu Muhammad. Dengan apa? Dengan Allah memberikan qanaah, menerima pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala dengan qanaah. Maka Allah memberikan kekayaan pada kamu Muhammad SAW setelah ditemui Allah dalam keadaan fakir.
Dengan apa? Dengan Allah memberikan kepada Nabi Muhammad bisa menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala minal ghanimati wa dari harta rampasan perang dan selain harta rampasan perang. Wa fil hadithi lan ikut kasebut ing dalam hadis laisa ora ana apa al-ghina sugih ora ana kan kasratil gharati sing akeh bondo walakinnal ghina lan tetapine sugih kearan sugih iku hina nafsi sugih ati. Disebutkan dalam satu hadis tidaklah dinamakan kaya dari banyaknya harta, tetapi yang dinamakan kaya adalah kaya hatinya, yaitu mampu apa? Mampu bersabar, mampu menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ridho, dengan sabar dan ridho hatinya. Laisal ghina ngan kathratil aradi walakinnal ghina anin ghina nafsi adalah tidak dinamakan orang yang kaya dari banyaknya harta, tetapi yang dinamakan orang kaya adalah orang yang kaya hatinya. Hatinya sabar, hatinya menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Fa'ammal yatima mawa anapun ing bocah yatim fala takhar mojo nyereng sapa sira bi akhdhi malihi kelawan ngalap bandan yatim au ghairi dzalika utawa liyane mengkono-mengkono akhdhi malihi. Maka Allah Subhanahu wa taala perintah pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ammal yatima fala takar. Adapun dan anak yatim maka kita tidak boleh memaksa. Adapun dengan anak yatim fala takar, maka janganlah kamu memaksa ya Rasul. Maka janganlah kamu memaksa Muhammad. Bi akhdhi mali au ghairi dzalika, dengan mengambil hartanya atau selain mengambil hartanya. Wa ammas saila lan anapun ing wong kang jaluk-jaluk, ing wong kang ngemis waratan har mojo nyentak sapa sira. Tadajjar tegese aja nyentak sira hu ing sa'il li faqrihi krana fakire fakir. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun dengan orang yang meminta-minta, maka kamu Muhammad jangan sekali-kali membentak-bentak. Ya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Muhammad wa ammas sa'ila fala tanhar. Maka kepada orang yang meminta-minta, kamu Muhammad jangan sekali-kali membentak-bentak. Karena apa? Karena fakirnya orang yang meminta-minta. Jadi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma bi nikmati rabbika lan anapun kelawan nikmati pangeran ira Muhammad ngalaikan sira Muhammad bin nubuwati kelawan kenabian, kelawan dadi nabi wa ghairi lan liyane kenabian, tegese wa ghairiha minal ulumi wal Qur'an wasairi atau yahu allati la tatanaha. Di wa ghairiha niku artosipun saking dari apa? Dari beberapa ilmu Al-Qur'an dan beberapa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada batasnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma bi nikmati rabbika fahadits, maka ceritakanlah. Fahadits maka critakno sira Muhammad, akhbir tegese ngabarno sira Muhammad tentang Kanjeng Nabi diberi gelar, diberi titel, diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemuliaan, diangkat menjadi nabi, dan nabi diberi ilmu Al-Qur'an dan diberi pemberian yang sangat banyak yang tidak ada batasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi diperintah untuk mengabarkan, untuk memberikan berita kepada orang lain. Wa hudhifalan dibuang apa dhamiruhu dhamir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil af'alin dalam sebagian pura-pura
afngal fingil ringayatan krono kandung kersa lil fawasili maring akhire pira-pira ayat. Di alam yajid kayati mang fa'awa wajadaka alam yajid kayati mang fa'awa wajadaka dhallan fahada bil fawasili. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.